Aku bukan menantu sampah, bab 751 orang yang paling diperhatikan. Mansion keluarga Su sudah mempunyai sejarah ratusan tahun. Begitu masuk langsung halaman persegi, rumah leluhur sudah direnovasi antik dan mengandung sejarah yang kental. Anggota keluarga Su yang datang mengikuti perkumpulan keluarga dihitung total ada 100 orang lebih. Meskipun semua orang diatur sesuai generasi, tapi semua orang bersedia mempunyai garis yang kaya dan berkuasa. Di ruang tamu, kakek Su yang berumur 70 tahun lebih mengenakan tunik China panjang, duduk di atas kursi kayu berukir bunga, wajahnya merah berseri-seri. Di kiri kanan berdiri seorang senior keluarga Su kira-kira 50 tahunan, sangat hormat terhadapnya, dan juga beberapa junior keluarga Su dengan hormat berdiri di samping, menunggu perintah kakek Su kapanpun. Dia adalah tetua seluruh keluarga Su, dan juga ayah kandung paman sepupu pertama. Farel Aurel adalah anak keduanya. Satu anak laki-laki dan anak perempuan kakek Su. Karirnya di antara anggota keluarga Su sangat bagus, ditambah cucunya juga sangat berjaya, wajahnya berseri-seri, semua orang menjadi lebih hormat kepadanya. Semua orang masuk ke dalam ruang tamu, berdiri di samping dan menunggu dengan hormat mengantarkan hadiah untuk kakek Su. Farel membawa istri dan anaknya Suho, berjalan maju terlebih dahulu, dengan hormat memeluk kakek Su, lalu tersenyum berkata, "Papa, anakmu Farel sekeluarga datang mengunjungi, semoga kamu sehat selalu panjang umur." Setelah mengatakannya, dia mengambil sebuah kue ulang tahun besar dengan buah persik dengan tersenyum menyodorkan kepadanya. Kue itu adalah kue buah-buahan, tapi di atas kotak malah terletak sebuah ginseng liar. Ginseng liar ini sebesar lengan anak kecil, kulit ari pecah-pecah, dan juga ada sebuah buah ginseng berwarna merah terang tumbuh di sana. Suho berjalan maju, tersenyum berkata, "Kakek, Anda sudah bekerja keras mengurusi keluarga ini. Papa menghabiskan 4 miliar untuk membeli sebatang ginseng 100 tahun, untuk mengisi kembali daya tubuh kakek." Suaranya baru terdengar, sekeliling orang keluarga Su berseru pelan. "Ginseng ini seharga 4 miliar. Farel mau berikan langsung berikan, bahkan kelopak matanya pun tidak berkedip, benar-benar orang kaya." "Bagus, bagus." Wajah kakek Su damai sekali, bibirnya tersenyum sampai tidak terkatup, tatapannya lega sekali, menyuruh junior di sebelahnya memindahkan bangku, menyuruh Farel sekeluarga duduk. Setelah Farel sekeluarga mundur ke sebelah, Aurel langsung berjalan maju, menarik anaknya Leon bersama. Kakek melihat sekilas, bertanya, "Tori kenapa tidak datang?" "Kakek, papaku semalam sudah menandatangani sebuah kontrak besar, hari ini pergi sibuk berbisnis, makanya tidak bisa datang, sengaja menyuruhku menyapa kakek." Leon mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia menjawab dengan lancar, wajahnya tidak terpaksa, ditambah paras yang tampan, membuat tidak sedikit orang keluarga Su sangat kagum. "Jangan lihat Aurel biasa-biasa saja, tapi nasibnya bagus sekali, menikah dengan seorang direktur perusahaan, begitu menikah langsung mempunyai kehidupan istri kaya, dan juga mengajari anaknya sebaik ini, benar-benar pemenang dalam kehidupan." Aurel juga berkata, "Pak, kamu sudah bekerja keras begitu lama untuk keluarga Su. Ini adalah sedikit niat baikku, semoga Anda panjang umur." Sambil berkata, dia menyuruh bodyguard mengantarkan hadiah ke depan. 2 orang bodyguard itu mengoceh, mengangkat sebuah kotak besar maju ke depan. Kotak itu ditutupi dengan sebuah kain merah, sangat misterius.
Semua kerabat keluarga Su di sekeliling memanjangkan leher, berebut untuk melihat. Aurel sangat gengsian, hadiah yang dia berikan pasti tidak akan lebih buruk dari Ferel. Kotak besar diangkat sampai ke hadapan kakek. Kakek membuka kain merah. Dalam sekejap kilau emas membuat mata semua orang silau. Hanya melihat di dalam kotak berisi patung Buddha Guanyin yang terbuat dari emas murni, berkilau di bawah lampu, sungguh membuat orang sulit membuka mata. Seluruh keluarga Su di sekitar langsung berseru terkejut. Buddha Guanyin ini tampak seperti hidup, biaya pembuatan setidaknya mencapai 6 miliar, pasti dibuat oleh orang terkenal. Kakek Su juga tersenyum riang, berkata kebetulan bisa meletakkannya di aula leluhur di halaman belakang, memberkati kemakmuran keluarga Su. Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangannya, dua orang junior langsung memindahkan bangku. Aurel baru menarik anaknya, duduk dengan tersenyum. Kali ini dia datang mengikuti rapat keluarga, membutuhkan energi yang sangat besar. Kemarin di grup WeChat keluarga, dia dipermalukan oleh Rocky, hampir diusir oleh suaminya, lalu dia berlutut memohon lama sekali, akhirnya membuat suaminya berubah pikiran. Tapi, suaminya Torik sudah tidak senang kepadanya, makanya juga tidak ingin datang ke rapat keluarga kali ini. Patung Buddha Guanyin emas ini, Aurel menghabiskan banyak uang untuk membuatnya, memang ingin membuat silau mata semua orang di rapat keluarga, menekan semua orang dengan uang, mencari kembali kegengsiannya dulu. Setelah Aurel duduk, dia dengan tidak sudi melirik Jenny sekeluarga yang berada di belakang kerumunan orang. Dia sudah mencari tahu, menantu Jenny sama sekali bukan orang penting. Kemarin dia membagikan amplop merah dengan liar, takutnya sudah menghabiskan semua harta mereka. Setelah Aurel selesai mengantarkan hadiah, semua orang keluarga Su baru maju mengantarkan hadiah sesuai urutan umur. Saat ini, Rino baru dengan nafas tersengal-sengal membawa Alicia dan anak perempuannya berlari masuk dari luar. Tapi dia datang dengan tangan kosong, sama sekali tidak membawa hadiah apapun. Beberapa kerabat keluarga Su di depan pintu sudah tahu perilakunya, mendengus dengan tidak sudi, lalu melambaikan tangan menyuruhnya masuk. Rino juga tahu diri, setelah menyapa Jenny, lalu berdiri meringkuk dengan tenang di sudut. Di antara semua keluarga Su, selain Jenny, hanya dia yang berpakaian paling usang, dan juga memakai baju lama. Di saat orang keluarga Su mengantarkan hadiah kepada kakek, Rocky tidak bisa bertahan menanya, sayang, bukannya paman membawa uang pulang ke kota sahaja, kenapa sekarang tidak ada uang lagi? Dewi menggeleng dengan tidak berdaya, dengan pelan berkata, dengar dari mamaku, paman mengambil uang menginvestasikan ke saham valuta asing lagi, sekarang rugi. Setelah mengatakannya, dia menghela nafas panjang. Rocky juga tak bisa berkata-kata, dalam waktu yang singkat bisa menghabiskan uang puluhan miliar, takutnya di dunia ini hanya Rino yang bisa melakukannya. Sungguh berbakat. Kerabat keluarga Su berurutan mengantarkan hadiah, meskipun harganya tidak sebanding dengan Ferel dan Aurel tapi masih bisa dikatakan hadiah bagus. Kakek Su duduk di ruang tamu, merasa lega sekali. Jenny sudah menunggu dari tadi, akhirnya waktu gilirannya, langsung menarik Dewi melangkah maju. Rocky masih tercengang, ditarik oleh Dewi, juga terpaksa ikut berjalan ke depan. Kakek, ini adalah sedikit niat baik keluargaku, semoga Anda puas. Jenny sudah tidak sabaran, langsung membuka kotak.
Dalam sekejap tampak pohon keberuntungan yang terbuat dari virus giok. Tekstur gioknya halus jernih dan transparan, di bawah lampu tampak seperti genangan air. Melihat pohon keberuntungan giok virus ini, Rocky malah terkejut. Sungguh tidak disangka ibu mertua yang biasanya pelit sekali, di hadapan keluarga Su bisa-bisanya menjadi sedermawan ini. Kualitas giok pohon keberuntungan ini adalah jenis giok hijau tua, sepertinya adalah giok bagus yang kemarin Willy antar ke kota Gopo. Sekarang harga pohon keberuntungan ini, dihitung kasar saja mencapai 12 miliar. Anggota keluarga Su di sekitar membulatkan matanya, bahkan Aurel yang duduk di sebelah kakek juga seperti tersambar petir. Sungguh lebih mahal 2 kali lipat dari hadiahnya. Jenny membawa pohon keberuntungan ini, wajahnya berseri-seri, semangat sekali sampai perutnya bergetar. Dia tidak hanya membantu adik laki-lakinya, dan juga sering membantu keluarganya, asalkan masalah keluarga Su, dia demi gengsi akan tega menghabiskan banyak ujang. Sekarang hadiah yang dia beri adalah hadiah paling mahal. Jenny sekejap merasa dirinya sangat bergengsi, menunggu pujian dari kakek dengan semangat. Dia ingin mengguncang seluruh kerabat keluarga Su, orang yang paling diperhatikan. Aku bukan menantu sampah, bab 752 perjamuan. Namun, kakek Su hanya melirik berkata dengan tenang. Simpanlah. Setelah mengatakannya, dia mengayunkan tangan, menyuruh Jenny mundur ke sebelah. Jenny awalnya senang, memang ingin menunjukkan wajah di hadapan kerabat keluarga Su. Tidak disangka kakek malah biasa saja, dalam sekejap ditolak, hanya bisa berjalan ke samping dengan kesal. Seorang junior keluarga Su yang berdiri di sebelah kursi master berkata, "Tante Jenny, hari ini orang rapat keluarga terlalu banyak, tempat duduk tidak cukup, jadi maaf kamu dan keluargamu harus berdiri dulu." "Tidak apa-apa." Jenny langsung mengangguk. Rocky membawa Dewi berdiri di sebelah, ekspresi wajahnya suram, berkata, "Bukankah itu masih ada tempat duduk? Istrinya sekarang baru hamil, mana bisa berdiri lama sekali." Junior itu meliriknya dengan mengejek, melejitkan bahu berkata, "Dia bermarga Riel, tempat duduk tentunya harus diduluankan kepada orang keluarga Su, orang luar masih belum berhak." Rocky menunjuk ke sebelah kiri kanan kursi master, berkata, "Bagaimana dengan mereka?" Tempat yang dia tunjuk tentunya adalah Leon. Saat ini, wajah kakek Su marah sekali, memarahi Jenny, "Menantumu lancang sekali, meskipun Leon bermarga Lu, juga merupakan keturunan keluarga Su kami, bagaimana kamu bisa pulang membiarkan orang luar datang mengacau?" Wajah Jenny panik, langsung memutar badannya dan memarahi Rocky, "Diam, jangan mengacau di rapat keluarga Su." Rocky melihatnya dengan dingin, kalau bukan tidak ingin membiarkan istrinya kesulitan, dia mana mungkin bisa menahan wanita ini. Jelas sekali kakek Su sama sekali tidak menganggap Jenny, bahkan tempat duduk saja tidak diberikan, tapi Jenny masih memanjat dengan semangat, tidak tahu kalau orang lain sama sekali meremehannya. Meskipun Jenny memberikan hadiah mahal, berusaha mendekati, tapi kakek Su tetap meremehkan. Kerabat keluarga Su di sekeliling, beramai-ramai memberikan tatapan meremehkan dan tatapan menyalahkan kepada Rocky. Andrew juga merasakan tekanan ini, langsung mengembalikan suasana, tersenyum dan berkata kepada Rocky, "Rocky, tadi kamu saat perjalanan kemari, bukannya bilang pertama kalinya datang ke keluarga Su ada hadiah untuk kakek, cepat keluarkan." Maksudnya adalah ingin memperbaiki hubungan Rocky dan keluarga Su.
Rocky mengerutkan kening. Awalnya dia memang ingin menjadikan sebagai hadiah pertemuan, karena bapak mertuanya mengingatkan. Dia pun mengeluarkan sebuah dokumen. Di dalam dokumen adalah dokumen surat hutang keluarga Su sebanyak 120 miliar. Rocky melangkah maju, mengangkat kepala dan mengatakan, "Kakek, aku sebagai suami Dewi, pertama kali datang mengunjungi keluarga Su, sedikit niat baik tidak bisa menjadi penghargaan." "Tidak perlu lagi." Suara serius kakek Su memotong perkataan Rocky. "Kamu pertama kali datang ke rumah Su, masih belum masuk ke dalam silsilah, masih belum termasuk orang keluarga Su." Wajah Rocky dingin, ekspresi Dewi juga canggung. Sungguh tidak menyangka bisa-bisanya kakek tidak mengakui Rocky. Aurel yang duduk di sebelah kakek, saat ini juga berkata dengan tidak bersahabat, "Dewi, kamu bukannya tidak tahu, keluarga Su kita adalah keluarga terpelajar, aturan keluarga sangat ketat, bukan sembarangan orang bisa masuk ke dalam silsilah, bisa menjadi keluarga kita." Dewi berkata dengan dingin, "Rocky adalah suamiku, dia juga menantu keluarga Su." "Hehe." Aurel tersenyum sambil menggeleng, berkata, "Bukan seperti itu, keluarga Su sudah dari generasi ke generasi ingin memasuki pintu keluarga Su, harus mendapatkan pengakuan beberapa senior baru boleh. Suruh suamimu bersikap baik, siapa tahu mempunyai kesempatan untuk memasuki silsilah keluarga." Dia sengaja berbicara dengan kuat, amarah di dalam hatinya sangat terurai, kebetulan bisa membalas dendam kepada Rocky karena insiden kemarin. Ingin membiarkan Rocky masuk ke dalam pintu keluarga Su, mimpi. Kemarin si Margalin ini sudah memalukannya, hampir saja diusir oleh suaminya, dia sudah menangis dan mengadu di hadapan papanya, kakek Su, jadi kesan kakek Su terhadap Rocky sangat buruk sekali. Dewi marah sekali sampai wajahnya merah, bertanya, "Atas dasar apa tidak mengakui Rocky? Kalau seperti itu, jadi keluargaku termasuk apa? Suami sendiri, bisa-bisanya diasingkan oleh senior keluarga Su. Ini jelas sekali adalah semua orang tidak memberi Rocky muka." Jenny berjalan maju dengan panik, langsung menarik Dewi, "Kamu meributkan apa? Tunggu, penampilan Rocky sudah lebih baik, senior keluarga Su sudah mengakui, bukannya sudah selesai masalah." Dia tidak ingin membiarkan Rocky masuk ke dalam silsilah keluarga Su karena takut memalukan. "Tidak perlu." Rocky berkata dengan dingin, "Keluarga Su yang kecil aku juga tidak tertarik." Lucu sekali. Dia adalah keluarga Lin kota sahaja, keluarga Su ini bisa-bisanya sombong sekali, menyuruhnya masuk ke dalam silsilah keluarga Su. Keluarga yang sebesar biji wijen, juga tidak perlu sesombong ini. Rocky baru selesai mengatakannya, Farel langsung tidak bisa menahan menyalahkan. "Kamu adalah junior, bagaimana bisa menggunakan nada bicara seperti ini? Berbicara, sungguh sangat tidak menghormati senior." Rocky berkata dengan tenang, "Itu adalah seniormu, tidak ada hubungannya denganku." "Ya sudah, kalau hadiahnya tidak disimpan, hanya berharap nantinya kalian jangan menyesal." Tadi baru saja mengecualikannya dari keluarga Su, sekarang malah terus mengatakan, "Junior, benar-benar pelin-pelan." Baru saja dia mengatakannya, kakek Su langsung marah sekali sampai menepuk kursi masternya. "Tidak sopan, Jenny, bagaimana kamu bisa menikahkan anakmu dengan orang sesombong ini?" Semua kerabat keluarga Su juga beramai-ramai menyalahkan. "Sombong sekali, tidak hormat kepada senior, tidak mematuhi etikat, orang dari tingkat mana ini? Jenny, menantumu sungguh memalukan keluargamu."
Masih mengira kalau menantunya adalah bos besar, rupanya adalah preman saja. Mendengar tuduhan bersalah kerabat keluarga Su, Jenny juga malu sekali, ingin sekali menggali lubang dan masuk ke dalam. Dia marah sekali sampai melayangkan sebuah tamparan kepada Rocky, sambil menamparkan dan sambil memarahi. Dasar kamu tak berguna, bisa-bisanya masih memalukanku, aku tidak seharusnya menikahkan anakku kepadamu. Rocky langsung menahan lengannya, menghempaskan dengan kuat. Jenny marah sekali baru saja ingin memaki. Kakek di ruang tamu langsung berteriak. Sudah. Masih mau ribut sampai tahap seperti apa? Kalau memang bukan orang keluarga Su, setelah rapat pergi sendiri, mulai ini jangan masuk ke dalam pintu keluarga Su kami. Jenny langsung menunduk meminta maaf. Dewi marah sekali sampai mengepalkan kepalan tangan, pipinya memerah. Atas dasar apa? Bisa-bisanya mengusir suaminya keluar dari keluarga, selamanya dikecualikan. Dia mulai sekarang juga tidak mau memasuki pintu keluarga Su lagi. Dewi mengambil keputusan, langsung menarik tangan Rocky. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan suaminya disudutkan. Dia berdiri bersama dengan suaminya. Merasakan tekad istrinya, Rocky juga menggunakan tangan besar menggenggam tangan Dewi, menyuruhnya tenang. Satu persatu keluarga Su, meskipun berlutut kepada keluarga Lin juga tidak berhak. Kekacauan berakhir sementara, tapi tidak sedikit anggota keluarga Su bersikap lebih dingin kepada Rocky. Setelah selesai menyapa kakek Su, keluarga Su pun mengadakan penjamuan, memasuki tempat duduk dan makan. Hanya saja terhadap Jenny, keluarga Su pun berebut lebih hebat lagi, bahkan tempat duduk pun tidak diberi, menyuruh mereka sekeluarga makan sambil berdiri. Sudah menyinggung kakek, masih ingin mempunyai posisi apa di keluarga Su. Menghadapi kerabat berkuasa seperti ini, amarah di dalam hati Rocky. Kalau bukan demi istrinya, dia pasti akan langsung pergi. Dia mencari sebuah bangku plastik, menyuruh Dewi makan sambil duduk. Keluarga Su menyediakan 10 meja makan, memenuhi seluruh halaman, keramaian yang tidak biasa. Jenny juga sedih sekali, tapi juga tidak berani melampiaskan amarahnya, membawa mangkuknya merosot di sebelah, membenci Rocky berkali-kali di dalam hati. Kalau bukan karena si tak berguna ini, apakah dia bisa diperlakukan seperti ini oleh keluarganya?